Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur oleh karena berkat dan penyertaan-Nya. Maka pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, sekali lagi kita boleh datang beribadah menyembah nama Tuhan. Memang saat ini sudah ada beberapa gereja yang telah dibuka, tetapi oleh karena satu dan lain hal, gereja-gereja kita masih belum dapat difungsikan. Itu sebabnya kita masih beribadah secara daring, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulaikan rangkaian doa dan ibadah ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Pagi yang indah, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, sekali lagi Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi kami, dan segala perkataan kebenaran yang kami akan sampaikan, biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini pekabaran firman Tuhan saya beri judul, Saat Engkau Terdesak, Belajarlah dari Sejarah. Nah, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, jawablah dengan jujur. Berapa banyak di rumah saat ini yang masih mempelajari atau membaca Alkitabnya mengikuti program Follow the Bible? Angkat tangan dari rumah masing-masing. Ya, terima kasih. Banyak yang katakan, banyak yang tidak. Saya pribadi sampai saat ini sudah mengikuti program Follow the Bible. Saya mengambil yang 2 tahun sehingga bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Biasanya dalam satu hari 1 atau 2 pasal. Dan saya tiba di kitab Hakim-Hakim. Ini pun sudah akan berakhir. Nah, ketika saya mulai membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Ulangan, semua nampak luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa kepada umat Tuhan. Dan bagaimana mereka bergumul dengan iman mereka dan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara masuk di kitab Yosua, di sana diceritakan bagaimana Tuhan memberikan tampuk pimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan sampai di situ dikatakan, umat-umat Tuhan, bangsa Israel masih tetap setia. Tetapi ketika mulai masuk di kitab Hakim-Hakim, hati saya mulai merasa gundah. Karena saya sudah beberapa kali menyelesaikan pembacaan Alkitab, sudah khatam beberapa kali, saya hafal betul ketika masuk di kitab Hakim-Hakim, ceritanya sudah mulai lain. Itulah yang ingin saya angkat, supaya kita bisa belajar dari sejarah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai di zaman Yosua, bangsa Israel menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi ketika masuk di zaman Hakim-Hakim, dikatakan mereka sudah mulai berubah setia. Hakim-Hakim mencatat ada 13 orang yang Tuhan gunakan sebagai hakim untuk memberikan pimpinan, tuntunan kepada bangsa Israel waktu itu. Nah, zaman Hakim-Hakim dikatakan ini adalah zaman atau kisah di mana kesetiaan umat Tuhan benar-benar diuji. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Mereka masuk dengan apa yang disebut dengan lingkaran setan. Nanti kita akan bahas hal ini. Kemerosotan moral terjadi di Israel ketika para pemimpin tua-tua yang ada di zaman Musa sudah mulai bertumbangan. Nah, mari kita buka Alkitab kita pagi ini. Ketika Yosua mengakhiri pelayanannya, ada satu kalimat
yang merupakan sebuah tantangan juga bisa himbauan kepada bangsa Israel. Di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 16 dan 31. Yosua 24 ayat 14 sampai 16 dan 31, firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dari apa yang dituliskan oleh Yosua sebagai seorang yang memimpin bangsa Israel waktu itu. Dikatakan sebelum Yosua mangkat, sebelum dia mengundurkan diri, dan sebelum dia menyelesaikan semuanya, dia memberikan sebuah tantangan kepada bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan berbakti. Kenapa Yosua memberikan pertanyaan ini? Kenapa dia memberikan tantangan ini? Karena dia melihat ketegar-tengkukan bangsa Israel. Dia tahu bahwa satu saat nanti mereka akan memberontak kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi di ayat yang ke-31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kesetiaan mereka rupanya hanya sebatas dari ada atau tidaknya pemimpin yang setia. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi sesudah itu. Kita lihat di dalam buku Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 12. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah para pemimpin wafat, mereka yang mengenal Tuhan tidak lagi ada di kumpulan orang Israel. Dikatakan mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara mau pelajari dari apa yang dituliskan oleh Musa di kitab Keluaran sampai Ulangan, di sana dinyatakan ketika mereka menyerang atau menduduki tanah-tanah yang diberikan kepada mereka sebagai warisan mereka, rupanya tidak semua bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka itu dimusnahkan. Inilah yang menjadi jerat bagi mereka. Di antara mereka dikatakan ada bangsa-bangsa Amori, ada bangsa Amon, dan bangsa-bangsa yang lain yang pada akhirnya mencondongkan hati mereka kepada para dewa kafir mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah bangsa Israel yang hidup sesudah tua-tua ini
benar-benar tidak mengenal Tuhan. Nanti kita akan buktikan bahwa sebenarnya mereka masih mengenal Allah Israel yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Inilah yang disebut dengan yang saya bilang di awal tadi, lingkaran setan. Ya, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 dan 19. Hakim-Hakim 2 ayat 18 dan 19 firman Tuhan, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Lihat ini, dikatakan tadi ketika mereka berada di dalam kesukaran karena Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menindas mereka dan mengingatkan mereka, pada akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini artinya sebenarnya mereka masih tahu siapa Allah yang benar. Mereka masih mengenal Allah Israel yang maha kuasa itu, the Almighty God. Allah membangkitkan hakim bagi mereka. Dan firman Tuhan tadi katakan, selama hakim-hakim itu masih hidup, mereka setia. Tetapi ketika hakim-hakim itu mati, mereka berubah setia dan kembali kepada dosa mereka. Apa yang terjadi? Saat mereka setia, Tuhan memberikan berkat berlipat ganda. Tuhan memberikan begitu banyak perlindungan. Tetapi ketika hakim-hakim itu mati, mereka kembali jatuh di dalam dosa penyembahan kepada berhala. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain untuk ditindas, untuk merasakan bagaimana ketika mereka menjauh dari Tuhan. Dan ketika mereka ditindas, mereka menderita, mereka kembali kepada Tuhan, berseru-seru lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian membangkitkan hakim yang lain. Kembali aman dan seterusnya. Inilah lingkaran setan. Bangsa Israel terjebak dalam keadaan yang seperti ini, sehingga nampak seolah-olah mereka bermain-main dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat sekarang pasal 17 ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 firman Tuhan, pada zaman itu tidak ada raja di antara Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Baik, perhatikan tadi dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi memang di zaman hakim-hakim belum ada raja yang memimpin mereka. Tetapi paling tidak ada imam-imam dari suku Lewi yang memimpin mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Dan dikatakan tadi di kalimat berikutnya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi seolah tidak ada standar kebenaran, sehingga mereka menyatakan ini benar menurut saya, ini benar menurut saya, ini benar menurut saya. Masing-masing memiliki standar kebenaran yang berbeda. Bagaimana jika seandainya itu terjadi sekarang? Bagaimana jika seandainya negara kita memiliki ada banyak kitab KUHP? Bagaimana jika seandainya gereja kita juga memiliki ada banyak aturan? Atau setiap orang membuat kebenarannya sendiri? Apa jadinya dengan kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang mari kita belajar seperti apa pola kemurtatan bangsa Israel ini, sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Mari kita buka di dalam pasal 10 kitab Hakim-Hakim ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6 firman Tuhan, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para Allah orang Aram.
para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Perhatikan apa yang dikatakan di kalimat pertama tadi dari ayat ini. Dikatakan, orang Israel itu melakukan pula. Jadi dosa ini berulang, Bapak Ibu. Dosa ini terus menerus terjadi. Dan mereka seperti bermain-main dengan Allah yang benar. Coba bayangkan, ada banyak sekali Allah-Allah lain yang mereka sembah, dan mereka meninggalkan Allah yang benar. Ya. Nah sekarang kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Kita lihat di dalam Keluaran 8 ayat 15. Keluaran 8 ayat 15 firman Tuhan, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat Firaun? Ketika 10 tulah terjadi di Mesir, mulai dari tulah pertama sampai yang ke-9, dikatakan bahwa Firaun sepertinya mau bertobat. Sepertinya dia mau bertobat, tetapi tidak. Alkitab mencatat dia terus-menerus mengeraskan hatinya. Kenapa? Dikatakan tadi, ketika dilihatnya ada kelegaan. Jadi setelah masa yang sukar, ada kelegaan. Sepertinya ada waktu untuk bernapas. Dan ketika ada waktu untuk bernapas, ketika ada kelegaan, di situ dia lupa lagi sama Tuhan. Pertanyaan, mengapa mudah sekali melupakan Tuhan saat kita merasa tidak kekurangan apa-apa? Mengapa mudah sekali bagi umat Tuhan untuk berubah setia ketika semua nampak baik-baik saja? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa saja yang saat ini perlu kita renungkan? Kalau saudara dan saya merasa bahwa kita tidak merasa bermasalah di bidang ekonomi, gaji tetap terima apa adanya. Kemarin saya menerima telepon dari salah seorang rekan kami sepelayanan di Papua, saudara. Bulan yang lalu, dia harus mendapatkan pemotongan 25% dari penghasilannya. Bulan ini, dia harus mendapatkan pemotongan 50% dari penghasilannya. Oleh karena kondisi ekonomi sekarang ini yang tidak menentu. Di beberapa tempat yang lain mengalami hal yang kurang lebih sama. Saat pandemi corona ini, banyak orang kehilangan penghasilan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak dapat lagi menerima penghasilan yang dulu mungkin dia terima. Nah, di saat-saat yang seperti ini, biasanya kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi coba, seandainya jika semuanya kembali membaik, seolah dikatakan ada waktu kelegaan, ada waktu bernafas, lalu kita kembali melupakan Tuhan. Ini baru sisi ekonomi. Bagaimana dengan kesehatan? Ada orang yang begitu pongat, aku tidak akan apa-apa, karena saat ini dia sakit. Tetapi ketika dia sakit, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dengan mereka yang merasa tidak memiliki musuh? Mereka yang merasa hebat, mereka yang merasa tenar, mereka yang memiliki banyak teman. Ketika semua nampak baik-baik saja, seolah-olah dia tidak butuh teman, seolah-olah dia tidak lagi butuh Tuhan. Bagaimana juga dengan mereka yang semua urusannya seolah-olah dilancarkan, tidak ada masalah sedikit pun. Inilah yang saya maksudkan tadi. Seolah-olah kita tidak pernah memerlukan Dia, seolah-olah kita tidak pernah memerlukan Tuhan, karena semua berjalan seperti biasanya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat,
hujan turun pada masanya. Segala sesuatu nampak seperti biasa-biasa saja. Lalu dengan pongahnya kita katakan, siapa Tuhan itu? Saya tidak perlu dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti inilah yang terjadi bila mana kita merasa bahwa kita sanggup mengatasi semuanya. Tuhan menjadi tidak penting. Ibadah menjadi nomor 2. Membaca Alkitab sudah tidak lagi prioritas utama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan kerohanian dianggap tidak penting lagi. Pekerjaan yang penting, bisnis yang penting, segala sesuatu yang berkaitan dengan uang itu nomor 1. Inilah yang terjadi ketika kita merasa bahwa kita tidak kekurangan apa-apa. Bangsa Israel merasa mereka makmur dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Benar, karena tanah di mana mereka ada, Alkitab sebut sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Mari kita lihat ayat berikutnya, pasal 10 ayat 7 dan 8. Hakim-Hakim 10 ayat 7 dan 8 firman Tuhan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Lihat, ketika mereka merasa bahwa semua baik-baik saja, dan ketika mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan, pada akhirnya Tuhan mencabut perlindungannya atas mereka. Diserahkannya mereka kepada bangsa Filistin, kepada bangsa Amon, yang kemudian menindas mereka, dikatakan situ 18 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba bayangkan apa yang membuat selama ini kita aman. Saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Semua kita diberkati dalam segala hal karena Dia memagari kita. Coba bayangkan, ketika setan datang kepada Ayub dan mengatakan, coba cabut pagar yang kau buat di sekelilingnya, maka niscaya dia akan mengutuki engkau. Itulah yang dituduhkan setan kepada Ayub. Jadi di sini kita belajar bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Kenapa? Karena Allah memagari kita. Allah memagari usaha kita. Allah memagari kita, kesehatan kita, tubuh kita, keluarga kita, karena kasih-Nya yang besar itu. Nah sekarang, coba saat pagar itu dicabut, mau jadi apa kita ini? Saat pagar ekonomi dicabut, tiba-tiba saja ekonomi akan nyungsep. Tiba-tiba saja usaha akan hancur, karena setan mulai bekerja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa-bangsa asing digunakan oleh Allah untuk menjadi cambuk bagi umatnya. Mereka menjadi ujian kesetiaan bagi mereka. Tuhan ingin mendapatkan perhatian dari umatnya, sehingga Dia menyadarkan kesalahan mereka dengan cara menggunakan bangsa-bangsa asing. Nah sekarang, bangsa asing dalam tanda kutip ini digunakan Tuhan juga untuk menjadi kepanjangan tangan-Nya, mengingatkan kita jika kita melupakan Dia. Apa saja itu? Dia bisa gunakan ekonomi yang hancur. Dia bisa gunakan usaha yang gagal. Dia bisa gunakan PHK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi ditutupnya. Bangsa asing yang lain bisa berarti fisik, penyakit, kecelakaan, bahkan kesusahan di penjara. Secara fisik, Tuhan menginginkan supaya kita sadar dari penyakit, dari kecelakaan, dari penjara, dari segala hal yang kita alami, dari bencana alam, dari gempa, banjir, dan lain sebagainya. Dan di sisi sosial, kita belajar bagaimana Tuhan mengingatkan kita
lewat orang-orang yang menghina kita, yang mencaci kita, yang meremehkan kita, yang merendahkan kita. Itulah bangsa-bangsa asing yang saat ini digunakan Tuhan karena cintanya kepada kita, supaya kita eling, ingat, dan kembali ke jalannya yang benar. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita buka di dalam ayatnya yang ke-10 dan 15, masih pasal yang sama. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-10 dan 15. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Ayat yang ke-15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita coba renungkan 2 ayat yang tadi telah dibacakan ini. Ketika mereka mulai menyadari bahwa mereka berada dalam kondisi yang terdesak, mereka tahu solusinya. Luar biasa, bukan? Siapa solusinya? Allah, Yahweh, Allah yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Mereka tahu siapa Allah yang benar. Dalam keadaan terdesak, mereka bertobat, seolah-olah bertobat. Coba perhatikan dikatakan tadi, mereka datang kembali kepada Allah dan mulai mengaku dosanya. Ya Allah, kami salah, betul, kami selama ini telah berbuat dosa, melanggar firman-Mu. Kadang kalau orang kepepet, Bapak Ibu, orang terdesak, itu sudah hilang rasa malu. Orang yang kepepet, terdesak, tidak lagi tahu malu. Apapun akan dilakukan karena dia sudah kepepet. Nah sekarang apa yang dilakukan? Ayat 15, coba baca sekali lagi, dikatakan. Ayat yang ke-15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Apa dikatakan tadi? Kami telah berbuat dosa. Terserah Tuhan mau bikin apa, tapi tolong dulu sekarang ini. Tahu orang kepepet? Nggak tahu dia mau bikin apa, pokoknya dia datang minta pertolongan. Duh, tolong sekarang ini saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi di mana kita berada di dalam kesalahan, dosa, dan kita tahu bahwa itu salah, lalu kita kepepet, kita berada dalam situasi di mana kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, hilang rasa malu, lalu kita datang kembali kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Israel adalah bangsa yang tidak tahu malu. Mereka menjadikan Tuhan hanya sebagai ban serep belaka. Tahu ban serep? Ban serep itu hanya diingat ketika ban utama bocor. Kalau tidak, ban serep akan dibiarkan. Dan kalau ban serep dibiarkan, bisa jadi ban serep itu tidak ada angin, dan ketika ban utama bocor, ban serep digunakan pun tidak berguna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Masih adakah rasa malu di dalam hati kita? Apakah kita hanya mencari Tuhan pada waktu kita kepepet? Apakah kita hanya mencari Tuhan saat terdesak saja? Apakah kita hanya mencari Tuhan saat kita betul-betul memerlukan Dia? Makanya kenapa firman Tuhan katakan, ya Allah, tolong aku Tuhan, agar aku tidak melupakan Engkau di saat aku makmur. Saudara yang kasih, mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel ini. Selanjutnya kita buka di dalam pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-11 sampai 14, firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada bangsa Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin,
orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah respon Tuhan ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, bukankah aku yang selama ini menolongmu? Bukankah aku yang selama ini memberkatimu? Tetapi engkau justru membelakangi aku. Jadi, silakan, bikinlah apa yang kamu mau. Terserah, mau bikin apa? Tuhan seolah-olah dikatakan tadi membiarkan mereka. Tuhan membiarkan mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka mau. Kalau seandainya saudara dan saya berada dalam kondisi kepepet, terdesak, datang kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, sorry, kamu datang hanya saat kamu perlu. Pergilah cari kekayaanmu. Biarlah kekayaanmu itu yang menolongmu. Pergilah cari temanmu. Biarlah temanmu itu yang menolongmu. Coba, bagaimana seandainya Tuhan membiarkan kita seperti itu? Bagaimana jika seandainya Tuhan hanya nonton saja dari jauh dan dia mau lihat, coba mau lihat, bisa tidak dia? Mau lepas atau tidak dia? Apa yang akan terjadi kepadanya? Inilah yang akan terjadi seandainya Tuhan itu Raja Tega. Tetapi benarkah Tuhan Raja Tega? Mari kita lihat. Pasal 10 ayat 15 dan 16. Ayat 15, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tahu yang disebut dengan pertobatan etok-etok? Pertobatan pura-pura? Pertobatan yang terjadi hanya saat kepepet? Apa Tuhan tidak tahu seperti apa motif pertobatan kita? Tahu. Tuhan tahu motif pertobatan kita. Tetapi apakah dia mau membiarkan kita? Apakah dia tega? Tidak, ternyata saudaraku. Maha besar Allah. Dia Allah yang begitu pemurah. Ayat 16 bagian B tadi dikatakan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Oh, puji Tuhan. Berapa banyak kali kita ini menyakiti hatinya. Berapa banyak kali kita menomorduakan dia. Berapa banyak kali kita menistakan dia. Dengan segala hal yang kita lakukan seolah-olah kita ini hebat, seolah-olah kita ini mampu, dan kita membuat dia Allah yang memberikan segala berkat seolah-olah hanya sebagai nomor sekian. Firman Tuhan katakan, Allah tidak dapat menahan hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar tentang kemurahan hati Allah. Saat saudara dan saya terdesak sifat orang, tidak tahu malu, kita akan mencari Tuhan. Tetapi mari kita belajar tentang kebaikan Tuhan, dan jangan sia-siakan kebaikan ini. Pagi ini ada beberapa pelajaran yang berharga saya rindu sampaikan kepada kita. Yang pertama, jadilah umat Allah yang dewasa, konstan di dalam iman kita. Milikilah prinsip kesetiaan kepada Allah dalam situasi apapun. Jangan menjadikan dia hanya sebagai ban serep, saudara. Jangan menjadikan dia hanya sebagai Allah, saudara, saat kita kepepet. Yang kedua, dosa selalu menghancurkan. Jangan main-main dengan dosa, sebab kita semua punya pilihan. Sebagaimana bangsa Israel,
Mungkin saja kita berpikir bahwa setelah para tua-tua mati, mereka tidak lagi mengenal Allah. Oh, ternyata tidak. Mereka masih mengenal Allah, tetapi mereka memilih jalan yang salah. Jangan main-main dengan dosa. Saya percaya kita masih mengenal Allah yang benar, jadi jangan pernah tinggalkan Dia. Yang ketiga, ketika umat Allah sadar akan dosanya, mau merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Allah mendengar dari sorga dan memulihkan keadaan mereka. Inilah bukti kebesaran hati Allah yang mau mengampuni. Dikatakan tadi, ketika saudara dan saya bertobat, menyadari kesalahan kita, kembali kepadanya, berdoa kepadanya, menjadikannya sebagai yang utama, yang pertama dalam hidup, maka Dia akan kembali menyayangi kita. Dan yang terakhir, pelajaran berharga yang kita boleh dapatkan pagi ini adalah jangan pernah kehilangan identitas saudara. Siapa kita? Kita adalah umatnya. Kita harus sadar diri kepada siapa kita percaya. Ayat terakhir, mari kita buka di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat, firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Buku Roma katakan, segala sesuatu yang ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan ini sederhana, namun mau membawa kita supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tahu siapa yang harusnya kita utamakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, semoga pekabaran firman Tuhan ini menolong kita sekali lagi untuk belajar. Saat kita terdesak, mari belajarlah dari sejarah. Semoga Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, Engkau telah memberikan sebuah peringatan kepada kami, agar kami boleh belajar dari sejarah. Bagaimana bangsa Israel melupakan Tuhan di saat mereka makmur, melupakan Engkau di saat mereka memiliki segala-galanya. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, telah menyadarkan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kami pun mau Tuhan, agar Tuhan tetap memimpin langkah hidup kami, agar kami tidak lupa diri. Kami benar-benar dapat memahami identitas diri kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk boleh setia dalam segala situasi, walau apapun yang menimpa. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah berakhir. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.